saya diperlakukan sangat tidak baik, macam politik, berhubungan dengan putusan Ferdy Sambo. Putri, Bisa bersamaan kok. Putusan Ferdy Sambo yang diskon 50% dan kawan-kawan. Tapi di waktu yang sama saya ditelepon dan tersangka. Saya tanya dia, udah diperiksa belum? Belum. Lalu siapa yang diperiksa? Saya tanyain wanita-wanita ini, belum diperiksa. Bukti-bukti yang saya berikan kepada beliau untuk keperluan membela saya. Kamarudin Simanjuntak dilaporkan oleh Dirut Pertaspen Antonius Kosasih ke Polres Metro Jakarta Pusat dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong pada tanggal 5 September 2022 lalu. Pelapor menilai apa yang disampaikan terlapor mulai dari pengelolaan dana 300 triliun rupiah untuk kampanye salah satu calon presiden, memiliki banyak wanita simpanan, pernikahan gaib, dan menelantarkan keluarga adalah tidak benar. Itu didampingi oleh 6 pengacara, ya. Itu ada Martin Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, lalu juga Dr. Manutar Tampu Bolon, Pol Taksi Litonga, lalu Frederick Marbun, dan sampai saat ini masih belum keluar, ya. Jadi masih dalam pemeriksaan. Nah, di atas ada istri dari Dirut Taspen, yaitu Ibu Rina Lawi, yang sebetulnya membawa banyak sekali bukti-bukti otentik bahwa yang dikatakan oleh Kamarudin itu bukan hoax. Jadi tadi pertanyaan Kamarudin adalah kenapa saya dijadikan tersangka tetapi klien saya tidak diperiksa. Jadi proses penersangkaan itu kan harusnya terang benderang bahwa tahu apa yang dikatakan hoax atau tidak, sebab yang diucapkan oleh Kamarudin itu adalah informasi yang didapat dari kliennya, yaitu nyonya dari Dirut Taspen, Ibu Rina Lawi. Jika ada yang keberatan terhadap informasi itu adalah yang memiliki informasi, yaitu nyonya Kosasih, Ibu Rina. Sedangkan Ibu Rina tidak keberatan sama sekali. Kenapa? Karena informasinya itu benar. Jadi pada waktu mengadukan itu, Ibu Rina dalam proses hendak diceraikan oleh suaminya, ya kan? Lalu tadi dia menjelaskan apa yang dikatakan bahwa betul ada pengelolaan 300 triliun yang sebagian dipakai oleh dana Pilpres, itu ada rekamannya. Rekamannya itu voice note yang tadi Ibu Rina diminta masuk ke dalam, lalu membawa voice note itu dan sudah didengarkan oleh penyidik. Jadi ada satu hal yang penting, bahwa yang namanya hoax itu adalah mengarang-arang sesuatu yang tidak ada, menyesatkan, memberikan informasi yang menyesatkan. Yang bisa digarisbawahi, informasi yang diberikan oleh Kamarudin Simanjuntak tidak sesat, karena informasi itu berasal dari kliennya, dan kliennya tidak berbohong, karena informasi itu berasal dari suaminya yang mengatakan bahwa ini uang memang harus diterima dulu oleh istrinya, berkoper-koper. Kenapa saya nggak mau? Harus diterima, harus dimasukin dulu ke dalam rekening, baru dikeluarin, baru bisa menjadi bagian kita. Istrinya tidak mau sama sekali. Dia tidak tahu kalau itu money laundering atau pencucian uang, tapi dia tidak mau menerima sama sekali. Jadi itu sebetulnya inti dari urusan, bahwa yang dikelola 300 triliun itu ada hasilnya ternyata. Hasilnya itulah yang mau dibagikan kepada Nyonya Rina Lawi. Ditolak. Saya hanya ingin membawa kabar baik, ya. Di antara begitu banyak kabar buruk yang kita dengarkan setiap hari, bahwa masih ada seorang perempuan, walaupun dia istri, yang menolak menerima uang yang berkoper-koper itu, dan tidak mau menandatangani perjanjian bawah tangan terhadap suaminya sendiri. Saya pikir itu satu dalam sejuta kali belum tentu. Nah, gara-gara kejujuran dan betul-betul tidak ingin, dan jadi perkara, karena akhirnya dituntut, digugat cerai, tidak diberikan lagi tunjangan, bahkan asuransi anaknya ketika sakit pun ditahan dan diputus. Bayangin, anak dari seorang Dirut Taspen masuk rumah sakit, istrinya itu nangis-nangis yang tadi cerita, harus minta saweran dari teman-temannya. Kalau saya bilang yang mesti diperiksa itu namanya Antonius Kosasih. Bukan hanya dia KDRT terhadap istrinya sehingga dia menderita psikis,
kekerasan finansial, tidak diberikan uang, ditelantarkan anaknya, lalu dia minta istrinya untuk mencuci uangnya dan istrinya menolak. Ketika Kamarudin membela, itu nggak dibayar sama sekali karena dalam posisi tidak ada uang. Dan sampai hari ini memang masih seperti yang sama, bahwa dia masih berstatus sebagai istrinya. Jadi saya pikir ini adalah satu fenomena yang aneh. Mudah-mudahan kita bisa bicara dengan logika hukum di sini ya. Karena kalau yang bermain adalah logika kekuasaan, maka yang terjadi adalah sangat tidak masuk akal.